kembali, bukan di Indonesia nih, ada orang pangkatnya tinggi, dia memimpin, kalau bahasa kita orang Indonesia mungkin dia kepala staf salah satu angkatan bersenjata, temennya masuk Islam, temennya ketemu sama dia, ditanya, lu ngapain masuk Islam? Ngapain lu masuk Islam? Capek sembayangnya. Jadi ada orang mau milih agama tuh karena ringan apa? Tar dulu. Kalau orang yang ngaji, kalau orang yang meneliti, sholat itu adalah bukan cuman kewajiban tapi kebutuhan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang kepada guru kita semua, Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman. As-segaf mata'anullah bituli hayati. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Dia bilang sama temennya, kira-kira kalau bahasa orang sini enggak, lu ngapain masuk Islam? Dia tidak menghormati Nabi Muhammad, dia lanjutkan apa? Muhammad tuh udah mati. Muhammad, kata dia, Muhammad tuh udah mati, ngapain lu ngikutin orang udah? Orang kalau masuk Islam pasti pinter. Orang kalau masuk Islam, orang Islam pasti, bukan berarti orang di luar Islam enggak, kita enggak mau ganggu-ganggu. Yang punya keyakinan silahkan, yang punya keimanan, kita berada di negara yang semua dilindungi oleh undang-undang. Masing-masing silahkan. Tapi kita mau menjelaskan di majelis yang penuh dengan keberkahan ini, pernah ada orang tersebut dan dia kembali mengatakan, ngapain kamu masuk Islam? Muhammad udah mati. Saya kepala staf. Gaya dia. Orang kalau udah masuk Islam tuh mendapatkan nur, mendapatkan cahaya, mendapatkan keberkahan. Dijawab, ya saya masuk Islam. Muhammad, Nabi saya, memang sudah wafat jasadnya, fisiknya. Waqad matatil asma illa Muhammada. Semua nama mati, sudah nggak punya pengaruh lagi. Nama fulan disebut nggak pengaruh, tapi kalau nama Nabi Muhammad SAW, sampai malaikat terlibat kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi kami sudah meninggal, tapi bukan berarti mati. Karena namanya tidak mati, ajarannya. Bayangkan Abu Lahab kalau masih hidup sakit hati nggak sama orang Tebet? Sakit hati nggak? Abu Jahal, Sanadidu Quraisy, Kufaru Quraisy, itu mereka, apalagi kalau yang pernah mencela Nabi Muhammad di saat itu, ketika Nabi Muhammad SAW, dalam beberapa riwayat dikatakan ketika beliau menguburkan salah satu anak beliau yang meninggal dunia yang laki-laki, beliau melintas satu rumah, yang di rumah tersebut pemiliknya adalah orang kaya, punya anak laki-laki semuanya ganteng-ganteng, ya kayak yang di sini semua lah, ganteng-ganteng, sukses-sukses. Begitu Nabi Muhammad melintas, dia panggil anak-anaknya, hei lihat, unzuru ila hadzal abtar, lihat tuh, habis nguburin anak laki-lakinya, nggak punya anak lagi. Kalau nggak punya anak laki-laki berarti abtar, putus. Bukan Nabi yang menjawab. Kekasih kalau diganggu yang jawab siapa? Kekasih kalau diganggu yang jawab Nabi Muhammad tidak menjawab. Nanti dikatakan turun, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Yang mencelamu wahai Muhammad, yang mencacimu wahai Muhammad, huwal abtar, dialah yang putus. Mana tuh orang itu sekarang? Anaknya nggak ada, keturunannya nggak ada,
apalagi umat. Sudah nggak panjang lebar, penyeramahnya ini banyak. Sampai di mana tadi? Diingetin. Memang Nabi kami sudah meninggal dunia. Kamu kan punya pasukan. Kalau kepala staf kan punya pasukan ya Pak Camat ya. Punya pasukan. Ditanya sama si muslim ini, berapa pasukan kamu? Berapa yang di bawah komando kamu? 50.000. Berapa lama kamu merapatkan barisannya kalau meramu panggil? Ya, kira-kira 5 menit. Kalau 1 juta, berapa lama kamu memanggilnya untuk merapatkan barisan? Ya, kira-kira kalau 50.000 5 menit, kalau 1 juta, siapa yang pintar matematika? Mana guru matematikanya? Hah? Aja. Kalau 2 juta, baik. Kalau Bapak hebat, bisa memanggil, mengomandoi anak buah Bapak untuk merapatkan barisan. Yang 50.000 butuh waktu 5 menit. Yang 1 juta butuh waktu setengah jam. 2 juta, itu Bapak masih hidup. Kalau Bapak udah meninggal, berapa lama Bapak bisa merapatkan barisan anak buah Bapak? Berapa lama? Masih hidup aja. Bapak lihat di Mekah. Mudah-mudahan semua sampai ke Mekah. Untuk haji, untuk umrah, sampai ke Madinah untuk ziarah Rasulullah, sampai ke Masjidil Aqsa untuk sholat di Masjidil Aqsa, dan Palestina sudah mendapatkan kemerdekaannya. Diingetin sama yang muslim tadi, kalau Bapak udah meninggal, berapa lama Bapak bisa merapatkan barisan anak buah Bapak? Wah, kalau saya udah meninggal nggak bisa. Coba lihat di Mekah, cuman hitungan qad qamati shalah yang rapatin barisannya berapa? Di Mekah, di Masjidil Haram yang menampung 2 juta kurang lebih, 1,5 juta sampai 2 juta. Begitu qad qamati shalah, rapi nggak? Nabinya qad matatil asma illa Muhammada. Semua nama udah mati kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jakarta, Pak Camat, Jakarta ini salah satu kota paling banyak di dunia yang dirayakan di kota ini Maulid Nabi Muhammad. Kita bersyukur dan mudah-mudahan kita jaga kenikmatan ini. Maulid Nabi Muhammad SAW, kalau manusia yang biasa dirayakan itu diingetin meninggalnya. Haul 10 tahun dari wafatnya, 20 tahun dari wafatnya. Kalau Nabi Muhammad akhirnya, karena nggak pernah mati, selalu lahir, melahirkan inspirasi, melahirkan semangat, melahirkan ilmu, nggak pernah mati. Faqad matatil asma'u illa Muhammada. Semua nama udah mati kecuali belum lahir. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika di surga, tawassulnya mengambil perantaranya dengan Nabi Muhammad SAW. Para nabi-nabi yang mulia, bibir beliau semua mendapatkan kemuliaan dengan mengingatkan akan datangnya Nabi Muhammad. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kenapa Nabi Isa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalis salati wassalam, kenapa Nabi Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kenapa Nabi Isa alaihi salam itu mereka mengatakan mereka membunuhnya, mereka mengatakan mereka menyalibnya? Enggak, tapi diangkat
kenapa diangkat? Kenapa? Karena Nabi Isa alaihi salam, ini pendapat sebagian ulama, nggak usah berantem kalau beda. Jadi orang kalau ngaji itu ngerti mana perbedaan pendapat. Jadi kalau beda nggak usah berantem. Biasa aja, makanya orang kalau ngajinya dalam tuh dia tambah apa ilmunya? Tambah dalam ilmunya, jadi kalau ada perbedaan ulama, oh ya udah ini berat. La inkara fil mukhtalaf fihi. Nggak perlu ada yang diingkarin kalau memang terjadi perbedaan pendapat. Misalnya nih maulidnya ada yang nggak mau, biarin aja. Ntar lihat aja di surga gimana. Betul nggak? Lihat aja di surga, orang yang gemar sholawat. Coba nanti kita lihat orang Tebet di surga, tempatnya di sebelah mana? Apalagi yang bikin maulid itu subuh-subuh. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Apa mana? Berarti kan belum ada yang ngantuk kan? Nabi Isa itu diangkat menurut pandangan sebagian ulama karena bibir beliau tidak pernah berhenti. Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Karena tidak pernah berhenti mengingatkan kepada, mohon maaf, namanya gembala-gembala Bani Israel kira-kira gitu, kepada bangsa Bani Israel, hei bangsa Bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Aku membenarkan Taurat yang ada di hadapanku, dan aku membawa berita gembira akan datang setelahku seorang Rasul namanya Ahmad. Jangan lagi ntar bingung lagi, ini namanya disebut Ahmad, katanya Nabi Muhammad. Ini jelas nggak ngaji. Karena kalau orang ngaji, Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dilahirkan di Surakarta. Baca berita yang satu lagi dilahirkan di Solo. Kalau yang ngerti Solo sama wah, ini disebut Muhammad, ini Ahmad, beda. Ngaji. Kalau nggak ngaji repot. Semua disalah-salahin. Apalagi ngaji nggak punya guru. Ngaji sendiri. Tolong semua masing-masing yang hadir di sini dan yang mengikuti secara live, pernah nggak kita salah jalan gara-gara nggak pakai guru? Gurunya Google Map. Jalan nggak boleh masuk mobil, disuruh jalan. Itu baru urusan dunia. Urusan dunia aja nggak bisa diselesain. Apalagi urusan man lam yakun lahu syaikh fasyaitan syaikhuhu. Yang nggak punya guru, setan siap. Setan siap ngapain? Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalis salatu wassalam, derajatnya ditinggikan, didekatkan dengan Allah. Kenapa? Karena tidak pernah berhenti mengingatkan kepada bangsa Bani Israel, aku datang mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saudara-saudara, tidak berpanjang lebar, Nabi Muhammad SAW ketika haji perpisahan, Hajjatul Wada, yang hadir begitu banyak para sahabat radhiyallahu anhum wardahum. Pesan-pesan yang Nabi sampaikan di dalam pidato haji perpisahan dikaji, bukan sama orang Islam, dikaji oleh mereka yang ingin meneliti. Mereka kagum karena pidato yang Nabi Muhammad sampaikan di haji perpisahan atau khutbatu hajjatil wada, itu isinya menurut mereka nilai-nilai universal yang istimewa. Padahal waktu itu manusia 1400 tahun yang lalu yang dipikirin perutnya, yang dipikirin gak sempat memikirkan yang skalanya universal. Salah satu yang Nabi Muhammad sampaikan, dari sekian banyak, nanti ada pesan tentang perempuan, kemudian ada pesan tentang ekonomi, ada pesan macam-macam, banyak sekali, dan semuanya itu dikagumi oleh para peneliti.
Salah satu yang beliau sampaikan, dan ini sebagai penutup apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Nabi Muhammad mengatakan, Ayyisa syaitan an yu'bad fi hadhil jazirah ba'da amikum hadha. Setan udah putus asa. Ayyisa syaitan. Setan udah putus asa, tidak mau lagi punya cita-cita disembah. Setan nggak punya cita-cita untuk semenjak kapan? Ini ada setan nggak di sini? Aiza syaitan an yubat fi hadhil jazirah. Setan tuh udah putus asa, udah nggak mau lagi disembah. Nggak ada lagi setan yang punya cita-cita sebagai Tuhan yang disembah, nggak ada. Yang ada apa? Yang ada apa? Siapa yang tahu dapat sepeda? Emang masih ada sepeda? At-tahrish bainal musallin. Yang dilakukan oleh setan adalah mengganggu orang yang sholat, ganggu orang yang sholat. Maksudnya muslim sama muslim ganggu. Ada isu ini ganggu saudaranya. Orang udah sholat diganggu sama orang yang itu kerjaan setan. Itu kerjaan setan, gak mengharap untuk menjadi dituhankan, tapi setan mengganggu. Makanya peringatan Maulid itu mengingatkan kita, jangan sampai mulut kita tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jangan sampai mata kita, jangan sampai telinga kita, jangan sampai tangan kita, jangan sampai, karena kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang baik itu adalah orang yang kalau ngomong bermanfaat, atau lebih baik dia diam. Orang yang baik itu kalau punya tetangga, walaupun tetangganya kafir, kalau kita mau sebut kafir, non muslim, Nabi Muhammad SAW, jenazah Yahudi lewat, karena kan diketahui jenazah itu dari mana? Dari atributnya. Kalau atributnya hijau, gimana ya Allah? Kalau hijau gimana? Kalau warna apa gitu kan ada atributnya. Ini jenazah Yahudi lewat, Yahudi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu teladan dari semua teladan. Jenazah Yahudi lewat, Nabi Muhammad sedang berada di depan rumahnya kira-kira, atau di satu yang akan dilintasi oleh jenazah tersebut. Nabi Muhammad bangun. Ada sahabat nggak mau bangun. Lewat bilang, bangun. Wahai Rasulullah, ngapain kita bangun? Itu kan bangun, kata Nabi. Wahai Rasulullah, masih juga. Wahai Rasulullah, itu kan Yahudi, ngapain kita bangun? Bangun. Begitu bangun, jenazah lewat, Nabi menghormatinya dengan berdiri itu, menghormatinya. Padahal Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Sudah selesai nih, iring-iringan lewat. Tadi kan ada yang protes kan, wah Rasulullah, kenapa kita bangun? Itu kan alaisat nafsan, bukankah dia manusia yang memiliki nyawa awalnya? Sampai menjadi satu kitab, judulnya Alaisat Nafsan. Satu kitab diterbitkan di Uni Emirat Arab, temanya itu bagian dari hadis Nabi, Alaisat Nafsan, bukankah dia manusia? Siapapun dia kalau manusia. Itulah sedikit dari hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita jaga persatuan kita, kita jaga kesatuan kita. Indonesia banyak yang mau ngacak-ngacak Indonesia, banyak banget. Setan udah rapi. Bener, kalau pemerintahan tuh ada presiden, ada wakil presiden, ada penasihat, ada semua, ada menteri, ada staf ahli semuanya. Setan lebih banyak lagi. Rapi. Ini sekarang saya jamin gak ada setan. Pulang dari sini saya nggak tahu. Setan rapi. Dan yang ingin mengacaukan Indonesia. Sebagai penutup dari semua yang ingin saya berbagi pada kesempatan ini, saya masih selalu terngiang. Ibu-ibu dari Irak
ketika mereka masih menjadi pengungsi di Jordania. Irak itu kurang kaya apa? Mata uangnya waktu itu 1 dinar Irak itu sama dengan 7 dolar Amerika. Jadi megang dolar nggak gaya, karena kalah sama. Tapi bagaimana akhirnya? Irak kurang apa? Baghdadul ilm, Baghdadul habarah, alaf layla wa laylah, Basrah wal Kufah. Wah, begitu banyak sekali. Di sana ada Baitul Hikmah, di sana ada Harun ar-Rasyid, di sana ada. Tapi ketika dikacaukan dan dihancurkan, ibu-ibu di sana ketika mengungsi di Jordan, saya sering dengar kalau malam Jumat kita sama teman-teman lagi libur, itu di pasar, di Balat, di salah satu pasar di tengah kota Amman, Jordania, itu ibu-ibu itu nyanyi gimana? Ili mudayyi'il watan, ili mudayyi'iz zahab fi suqiz zahab yalqah, ili mudayyi' habiban ba'da sanah yansah, ili mudayyi'il watan ainal watan yalqah. Siapa yang kehilangan emas, gampang dia bisa dapat dari, dia tinggal beli lagi di toko. Siapa yang kehilangan kekasih, setahun juga udah lupa, dapat lagi. Yang kehilangan tanah air yang mana yang bisa menjadi gantinya? Kita jaga tanah air kita jaga Jakarta kita jaga Indonesia kita, karena ini semuanya amanat. Dan in kunta za ni'matin far'aha fa innal ilaha sari'un niqam. Kalau kamu memiliki kenikmatan, jaga baik-baik, karena cepet banget nanti bisa berubahnya. Banyak negara, saya nggak mau sebut ya, ada negara yang isinya orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sekarang kalau megang pager meledak. Iya, saya nggak mau sebut namanya. Ada negara-negara yang kaya, yang tadinya makmur, yang tadinya berantakan karena tidak ada persaudaraan. Mudah-mudahan Maulid Nabi Muhammad SAW melahirkan cinta kita dengan sesama kita, cinta kita kepada tanah air kita, cinta kita kepada Indonesia, dan mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah yang akan mengantarkan kita bahagia di dunia sampai bahagia dan mulia nanti di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi